Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini jam waktu istirahat, ada waktu sedikit, kita coba pergunakan, kita manfaatkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang sudah DM di Instagram maupun ada yang WhatsApp saya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya wajib untuk dijawab ya, karena bertanya kita usahakan menjawab, dan saya akan menjawab semampu saya ya. Jadi pertanyaan pertama, Bang, tolong direview alat-alat apa saja yang mendukung bagusnya konten ya, bagusnya video, minimal seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sih setelah video sudah kita edit sedemikian rupa tapi kok yang melihat sedikit, nah seperti itu. Nah di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dahulu karena jam istirahat juga tidak lama waktunya. Jadi yang pertama soal alat-alat apa saja, nah itu sebenarnya untuk alat-alat itu tergantung kebutuhan masing-masing, seperti itu. Jadi menurut saya tidak harus memakai alat yang wah, yang compatible seperti itu. Yang penting jika kita menggunakan kamera HP ya, minimal kalian mengatur di pengaturan kamera bawaan HP itu resolusi, kemudian fps dan lain-lain itu diatur. Sekarang HP terbaru-baru itu ya, meskipun tidak baru-baru amat ya, itu ada pengaturan HDR dan lain-lain. Nah itu coba dipelajari. Itu mungkin nanti di waktu senggang saya akan buat review komplit tentang pengaturan settingan HP seperti itu. Kalau saya pertama dulu menggunakan HP ini Samsung Note, Galaxy Note Plus ya. Tuh. Kemudian kalau yang saya pakai, ada juga yang bertanya seperti itu, pakai apa saja kok cepat seperti itu. Jadi nah kita penggabungan. Jadi yang pertama memakai editing video, cara ngambil videonya, kemudian SEO, nanti di jawaban kedua tentang SEO ya. Saya lanjut di jawaban pertama, yaitu tentang alat. Jadi yang pertama kamera nomor satu karena untuk syuting videonya ya. Yang kedua tentang cara shoot, cara mengambil posisi, bagaimana yang kelihatannya ini bagus, oh ini tidak pas, nah demikian. Yang kedua untuk alat yang saya gunakan, kebetulan ini kemarin ada flash sale di Shopee ya, terus saya coba beli yang kemarin gimbal stabilizer, kita gunakan agar video kita tidak goyang-goyang, apalagi kondisinya gerak cepat seperti itu. Ini stabil sekali. Ini juga support HP sudah banyak ya. Tuh, kalau HP Android yang sekarang jelas sudah support semua seperti itu. Kalau ini merek dari DJI, sama seperti drone yang saya gunakan. Kenapa DJI? Karena mungkin ya memang ada selisih harga lumayan, cuma selisih resiko dan jangka panjangnya lah, itu umurnya lumayan, ini sangat lama ketimbang kita beli murah hanya 1-2 kali pakai seperti itu.
Kemudian untuk kamera, kalau seperti yang kemarin itu saya menggunakan ini Fujifilm ya, Fujifilm. Nah, pakai mirrorless. Sebenarnya dulu saya punya yang DSLR, cuma saya upgrade ke mirrorless. Nah, ini enaknya mirrorless itu autofokusnya lebih tajam, kemudian untuk lensanya dan layarnya ini sudah bisa diatur macam-macam. Nanti misalnya kita shoot di bawah, ini kita bisa geser seperti ini, jadi memudahkan untuk controller ya, controller display seperti itu. Ini kamera Fujifilm. Untuk lebih detailnya soal kamera ini nanti kita buat konten tersendiri. Lalu untuk drone DJI itu ada ini ya. Untuk DJI sebenarnya sebelum saya buat channel udah lama ini drone, karena hobi ya, saya hobi. Untuk perlengkapannya sendiri banyak. Untuk perlengkapannya sendiri di sini ada remote control. Ini jaraknya lumayan 5 km tanpa antena tambahan. Ini saya menggunakan antena tambahan bisa lebih. Ini seperti antena parabola seperti itu ya. Kemudian baterai ini saya beli yang combo, ada 2 itu. Nah, ini drone-nya sendiri. Kalau tipikal drone itu banyak sekali macamnya. Itu bisa dilihat di channelnya Bang Sigit Einstein seperti itu. Nanti ada di deskripsi ya. Itu banyak, mulai drone murah-murah, drone yang harganya 200 sampai 300 ribu, banyak sekali. Tapi jam terbangnya antara 7 menit, paling lama 10 menit. Untuk drone kisaran harga 1 juta sampai 2 juta, durasi terbangnya perkiraan 15 menit. Antara 3 sampai 4 juta itu sekitar 20 menitan. 5 juta ke atas itu 23 menit sampai 30 menit. Seperti itu untuk drone. Dan kualitas kameranya juga harus diperhatikan. Ada yang sudah 4K, ada yang masih HD plus, ada yang masih VGA. Itu yang harganya 200 ribu. Saya punya 3 untuk yang drone 200 ribuan. Kemudian untuk audio juga sangat penting, karena video tapi audionya jelek atau suaranya kecil seperti video saya yang awal-awal ya, itu sangat tidak etis. Dan ini kita mencoba untuk memperbaiki. Kalau saya memakai Tavware V8, jadi seperti yang saya gunakan ini, mic kecil ini saya memakai seperti ini. Ini mixer kecil tapi komplit. Di sini bisa kita atur banyak. Jadi contoh ini untuk cara biasa. Tapi kalau kita setting ini reverbnya ditambah atau echo-nya ya,
Eko kita tambah, tes cek 1 2 cek low. Nah ini bisa kita gunakan untuk latihan vokal seperti itu, cek low. Nah untuk bicara ini kita kecilkan saja. Nah, macam-macam, ada MC, ada banyak sekali. Tafware V8 harganya ya enggak sampai 300.000 kalau di online, seperti itu. Beda ini pakai mic. Nah ini ya tidak pakai mic, jika pakai mic seperti ini itu ya. Itu untuk jawaban yang pertama tentang alat-alat. Kalau pendukung alat supporting seperti kemarin rekam jalan itu ya saya pakai ini handle di kaca seperti itu. Kalau di layar seperti ini, nah ini kurang karena siang cahaya sangat terang. Nah di sini kita gunakan setting sendiri manual untuk YouTube-nya bisa live langsung. Baik, kita lanjutkan di pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana view kita agar bisa banyak. Tuh, sudah ada yang sudah berbulan-bulan tapi view-nya masih antara 100 sampai 200. Itu yang pertama setelah kalian videonya sudah diedit atau live ya, sudah diedit. Nah, jika sudah diedit kemudian kan diposting di uploader YouTube, jangan langsung diupload. Nah, ini kesalahan banyak YouTuber pemula ya, seperti saya di awal dulu view-nya masih berapa, itu karena tidak menyepelekan pengaturan yang di bawahnya. Itu ada yang paling penting adalah judul. Gunakan judul itu yang mudah di pencarian. Jadi di mesin pencarian YouTube itu kita bisa menggunakan aplikasi tambahan yang namanya Tubebuddy. Tulisannya Tubebuddy. Nanti lihat di sini, tahu di sini. Tubebuddy. Nah, di situ ada pengaturan tag ya, name tag atau searching judul seperti itu. Klik judul misalnya wisata, itu di situ nanti ada penilaiannya, ada 3, ada overlay. Di situ yang 2 ini nanti nilai pencariannya akurat atau kurang atau bagaimana, bisa kalian download di Play Store ya, Tubebuddy. Itu yang pertama. Nah, kurang 8 menit lagi sudah selesai. Untuk yang kedua, nanti kalian kasih tag ya, tag itu karena memudahkan pencarian. Setelah saya menggunakan itu sama sebelumnya sangat jauh berbeda sekali. Kali menggunakan ternyata ya alhamdulillah viewernya naik seperti itu. Nah, kemudian setelah judul, deskripsi itu menggambarkan videonya dan kemudian kasih tag juga di dalam deskripsinya. Itu selanjutnya SEO itu nanti bisa dilihat di Studio Creator ya. Nah, kalau kalian pakai HP, tidak pakai laptop, bukanya pakai browser, bisa Chrome, bisa Mozilla. Nah, nanti kemudian dicentang sebagai desktop. Itu nanti saya buatkan konten juga tentang bagaimana cara ke YouTube Studio Creator di
browser melalui HP seperti itu. Jadi tidak asal-asalan, dan alhamdulillah mulai semenjak dimonetisasi ini pantauan saya di Google AdSense. Google AdSense itu nanti yang bahasa YouTuber kajian YouTube. Nah ini insya Allah semingguan lagi ini kita sudah kirim pin ke Google. Kemudian perkiraan 2 sampai 4 minggu itu baru dikirim dari luar negeri itu. Dan nanti saya tidak akan mendapatkan sendiri ya. Jadi di sini tujuan saya juga kita berbagi, terutama terhadap anak yatim, kita bawa ke panti dan lain-lain. Nanti saksikan lanjutannya di video-video berikutnya, karena sudah jam pukul, kita lanjutkan lain kali ya. Terima kasih, sementara itu dulu saya akhiri. Oh ya, jika ada yang bertanya lagi silakan di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab semampu saya. Mohon maaf jika banyak yang masih salah. Nah, seperti itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.